Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubihim mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, senantiasa kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Nikmat dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, nikmat di dalam keluarga kita, nikmat di dalam melaksanakan pekerjaan kita. Banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita sehingga kita tidak bisa menghitung berapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Apalagi kalau nikmat ini kita mau balas kepada Allah, tidak akan mungkin kita dapat melaksanakan dan membalasnya. Salam dan salawat senantiasa tercurah kepada junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua nanti di yaumul qiyamah insyaallah kita mendapatkan syafaat. Sebab ada saat-saat nantinya kita datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, saya ini adalah umatmu. Berikan aku syafaat. Aku tidak dapat lagi menahan panasnya matahari yang mencekat." Tapi justru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengenal kita, karena tidak ada tanda yang ada pada diri kita, yaitu cahaya dari kebaikan-kebaikan yang kita lakukan selama kita hidup di dunia. Jemaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Salah satu daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kita, Rasulullah bersabda, "Inna fi yaumil jum'ah fi sa'atun illa ata'ulahu ma iya." Sesungguhnya di hari Jumat itu ada waktu tertentu. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak menyampaikan kepada kita bahwa ada waktu subuh, siang, maghrib atau isya. Tetapi dia hanya mengatakan, "Inna fi yaumil jum'ati fihi sa'atun." Ada waktu tempatnya orang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga apapun yang dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah doanya diterima dan diijabah. Jadi hari ini bertepatan dengan hari Jumat, ada waktu. Dia tidak tentukan pagi, siang. Makanya pada hari Jumat ini juga Allah Subhanahu wa taala memanggil hamba-hambanya. "Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah." Dipanggil kita, wahai orang-orang beriman, apabila diseru kalian untuk datang melaksanakan salat Jumat, bergegaslah untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada waktu. Jadi pada yang masih bujang-bujang, ya hari ini berdoalah kepada Allah supaya diberikan pasangan yang duda. Kalau masih mau beristri hari ini, insyaallah berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu kisah
yang bisa saya sampaikan, kisah ini pada zaman Abu Nuwas. Kita kenal Abu Nuwas, nama kerennya itu Abu Nawas. Ada seorang pemuda baru selesai menikah, tapi rumahnya masih tipe 36 yang 2 kamarnya. Pada selesai menikah, mertua dan bapaknya masih tinggal di rumah itu, belum pulang kampung, dan merasa galau sekali pikirannya. Dia berpikir, bagaimana rumah yang kecil begini, ada mertua, ada kakak ipar, ada orang tua, bagaimana bisa saya hidup dengan tenang? Lalu kemudian dia berpikir untuk mendatangi Abu Nuwas. Dia bilang, "Assalamualaikum Abu Nuwas, saya ini anak muda barusan menikah, tapi di rumahku, ya Allah, tidak bisa saya tidur dengan baik. Ada mertuaku, ada bapakku, ada kakak iparku. Coba kasih saya solusi, kira-kira apa yang saya bisa lakukan Abu Nuwas?" Ya, kalau kau begitu, kamu datang, insya Allah saya akan memberikan solusi bagaimana cara mengatasinya. Jadi dia bilang, "Hai anak muda, kamu punya ayam?" Dia bilang, "Ada." Dia bilang, "Kalau begitu kembali kamu ke rumahmu, masukkan ayam itu." Wah, ini bagaimana ini Abu Nuwas? Bukan solusi namanya ini. Sempit rumah, sekarang mau dimasukkan lagi ayam. Ya kan kamu minta solusinya kepada saya. Ya. Abu Nuwas ini kan seorang ulama yang kadang-kadang kalau raja mau mengambil keputusan, larinya ke Abu Nuwas, Abu Nawas. Sudah besok dia datang lagi. "Saya tidak merasa aman ya Abu Nuwas. Saya sudah sempit rumah saya, mertua saya sudah ada belum pulang, bapak saya, dan kemudian ada ayam lagi di dalam rumah. Kalau begitu saya tanya, ada kambing?" Dia bilang, "Ada." "Kalau begitu kau pulang kasih masuk kambing." Woi, dia sudah menangis, bilang, "Ya Allah, bagaimana ini Abu Nuwas? Sudah saya kasih masuk ayam, sekarang disuruh lagi untuk masukkan kambing. Sudah sempit sekali ini Abu Nuwas." Besoknya dia datang lagi menangis kepada Abu Nuwas. "Bukan solusi ini Abu Nuwas yang kamu kasih." Dan kemudian Abu Nuwas bertanya lagi, "Kau punya kuda?" "Ada, saya punya kuda." Dia bilang, "Kalau begitu masukkan semua itu kuda juga." Lalu kemudian apa yang dia katakan? Dia sudah menangis. "Ya Abu Nuwas, apa yang saya minta kepadamu ini bukan solusi. Sekarang ayam sudah masuk di dalam rumah, kambing sudah masuk di dalam rumah, terus sekarang yang terakhir ini kuda lagi masuk di rumah. Bagaimana cara hidup saya? Kasihan ini Abu Nuwas, bukan jalan hidup." Dan kemudian Abu Nuwas berkata, menyampaikan kepada anak muda ini, "Bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena engkau sudah dipertemukan jodohmu dan orang tuamu masih hidup bisa menyaksikan." Dan kemudian anak muda ini bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kemudian besoknya datang, "Bagaimana Abu Nuwas? Kira-kira solusi apa lagi yang saya harus ambil? Separuh malamnya saya bangun
untuk melaksanakan salat dan memohon kepada Allah dan bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan kepadaku. Ya kalau begitu, Abu Nuwas bilang, kalau begitu kau pulang keluarkan itu ayam. Pulang keluarkan ayam. Dia telepon. Bagaimana keadaan? Ayam sudah keluar? Ayam saya sudah keluarkan. Terus bagaimana perasaanmu? Alhamdulillah sudah mulai longgar. Kalau begitu besok keluarkan itu kambing. Kambing lagi dikeluarkan. Bagaimana keadaan? Woi, sudah lumayan bagus. Kalau begitu keluarkan juga kuda. Dikeluarkanlah semua ayam, kambing, kuda. Lalu ditanya bagaimana keadaan? Ya Allah, sudah lapang, sudah luaslah rumah saya ini. Dan ternyata mertua, bapaknya, ibunya masih tinggal di rumah itu. Lalu kemudian sudah merasakan bagaimana luasnya rumah yang ada, yang tadinya sempit, atas dasar bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa makna daripada kisah ini yang bisa kita ambil adalah, yang pertama, kita ini tidak terlepas daripada masalah-masalah kehidupan kita. Ada masalah yang kecil, ada yang sedang, ada yang besar. Di dalam diri manusia itu ada segumpal darah. Kalau darah ini baik, maka baiklah semuanya. Kalau ini darah tidak baik, maka tidak baiklah semuanya. Akan muncul di hadapan kita. Maka makna yang pertama adalah, kalau ada masalah yang ada dalam diri kita, keluarkan itu. Keluarkan itu ayam. Kalau besar-besar, keluarkan itu kambing. Dan keluarkan itu segala sesuatu yang ada pada diri kita biasanya bermasalah kita. Keluarkan semua, jangan disimpan di dalam hati kita. Karena dia akan menjadi penyakit, akan menjadi, nanti kita jadi stroke, akhirnya kita stop. Tetapi yang lebih penting di sini adalah mengimplementasikan daripada kesyukuran kita itu terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah memberikan rezeki kepada kita, sebab segala sesuatunya yang Allah berikan kepada kita, karena itu adalah merupakan, semua adalah cobaan. Jadi kalau rezeki yang Allah berikan kepada kita, harus kita berpikir, dan sekali lagi kita harus berpikir bahwa di dalamnya itu ada milik orang lain, sehingga implementasi di dalam pelaksanaan daripada bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mengeluarkan sebagian daripada nikmat Allah, sebagian daripada rezeki Allah yang Allah berikan kepada kita, kita masukkan ke dalam, apakah kita masukkan ke dalam celengan, apakah kita sumbangkan kepada anak yatim piatu. Sebab sedekah yang akan diberikan kepada, yang kita berikan kepada orang lain adalah merupakan nanti pelindung bagi kita semua. Saya pikir kita harus memang banyak bersabar, banyak bersyukur dari segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.